We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Karyanya mantap. Yang mobilnya, di situ ada mobil VW ya. VW nabrak tempe, Mas, judulnya. Oh. Iya. Itu fotografi ya, Pak ya? Secara konsep ya fotografi, Mas. Oke. Tapi saya menggunakan tools-nya dengan mesin scan. Oke, mesin Ya, scan. jadi saya buat instalasinya dulu. Iya. Saya punya VW, miniatur VW mainan, terus Iya. saya lihat tempe, saya tabrak ya. Jadi kayak kayak itu apa, stop motion. Jadi kayak yang action-nya ketangkep jurnalis gitu. Oh. Ya. Gitu. Tapi itu semua di atas scan, Mas. Atas scan. Ya. Oke. Oke, saya mulai ya, Pak Angki ya. Ya, silakan, Mas. Pak Angki Purbandono. Oke. Selamat siang, Pak Angki Purbandono. Ya, selamat siang, Mas. Sebuah kesempatan luar biasa saya bisa ngobrol dengan seniman nyentrik ini. Mengapa kok saya ingin wawancara Pak Angki ini? Soalnya banyak nyelenehnya, Pak. Makanya kalau nggak nyeleneh, saya kurang tertarik untuk. Oke. Ya, saya tersanjung, Mas. Waduh, saya yang tersanjung. Terima kasih. Pak Angki, dari noodle teori hingga smartphone, smash phone, ya. Handphone yang di-smash-kan atau handphone yang memang pecah ya. Ada apa dengan trilogi, Pak Angki, sehingga banyak karya Pak Angki berseri trilogi 333, kan nggak mungkin karena Instagram, tapi mesti ada alasan seni lainnya nih. Silakan. Iya, jadi di fotografi itu kan pentingnya memang kepentingan fotografi itu adalah momen yang bisa dinikmati oleh banyak orang, sama momen yang memang sangat personal. Nah, jadi judul-judul noodle teori itu memang harus kita, ya sebagai seniman memang seharusnya judul itu sudah ada jatuh cintanya gitu loh. Ada ketertarikan gitu loh untuk lebih lebih melihat lebih dalam atau. Nah, noodle teori itu ada penemuan bagaimana saya bisa mensiasati karya tersebut sambil juga bermain dengan kelucuan-kelucuan yang berhubungan dengan mie. Ya, jadi sebetulnya penemunya siapa sih? Nah, ternyata juga sampai sekarang masih debat di antara Jepang, Cina, Eropa seperti itu. Terus ada yang Superman is Dead, itu yang saya tambahkan di keterangannya untuk tidak dipakai oleh ibu hamil dan juga tidak dipakai oleh superhero, karena MSG itu bisa membunuh siapapun termasuk superhero. Jadi
Jadi Superman kepancing makan mie instan, akhirnya dia mati gitu. Ternyata. Jadi teori-teori yang memang saya sengaja bentuk seperti itu, Mas. Oke. Tetapi itu berdasarkan riset juga, Pak? Iya, Mas. Jadi saya riset untuk seberapa banyak saya punya teori gitu. Jadi seperti saya waktu itu punya bihun sama ikan paus sperma. Jadi itu saya akhirnya jadi riset ikan paus sperma itu seperti apa sih gitu loh. Dia kedalaman seberapa, terus bagaimana. Terus jadi kemudian bihunnya itu mengikuti cerita apa yang saya riset. Jadi saya menghidupkan visual itu untuk latar belakang cerita itu untuk menghidupkan visual yang saya buat. Oke. Nah, oke. Termasuk Salak, Pak? Termasuk smash phone? Iya, Salak itu kan ya bentuknya seksi gitu loh, sangat feminim gitu. Terus menarik kalau di scan dalam satu proses yang lama, panjang momennya. Mulai dari muda, setengah baya. Nah kalau saya setengah bayanya Pak, terus sampai yang Iput. salaknya tuh kisut gitu loh. Iya. Sudah menua dan mati gitu. Nah sekali lagi ya peristiwa itu penting Mas untuk di fotografi ya, konsep fotografi. Tapi saya menggunakan mesin scan. Dan itu juga Anda riset, Pak? Iya, Mas. Supaya mendekati ke dokumenternya, untuk fotografi dokumenter, tapi dengan cara yang lain gitu. Bahkan lebih personal. Wow. Nah, Pak Angki, kalau seperti Noodle tadi, Anda meriset dari MSG dan sebagainya, Superman dan sebagainya. Seberapa banyak Anda mengumpulkan referensi itu untuk sebuah karya, Pak? Nggak harus banyak sih, Mas. Tapi saya puas aja. Kan kalau bikin yang lucu kita harus ketawa juga, Mas. Iya. Atau bikin yang serius kita juga harus serius juga gitu loh. Jadi lebih ke mood objeknya sama ceritanya. Kadang objek itu terus kemudian selesai, misalnya saya bikin ada mie tadi lagi contohnya seperti smash phone itu adalah perlakuan orang lain. Jadi ketika kita ketemu terus ada peristiwa dia banting HP, plak pecah, kemudian HP-nya rusak dibuang, tapi saya pungut gitu, aku scan dulu ya, gitu. Terus saya masukkan kantong, terus jadi peristiwa orang lain juga bisa saya rekam. Tapi jadi kalau saya melihat artistik rusaknya, jadi itu personal bagi saya. Bagi saya itu indah gitu loh. Kehancuran, terus kemudian itu memorinya bagi yang bersangkutan juga indah, dan saya juga saksi di peristiwa itu. Nah, tapi kemudian ada yang datang, Mas ini HP saya hancur Mas, tolong di-scan. Jadi kemudian kepentingan orang lain jadi berhubungan Mas. Terus kemudian saya bisa mendapatkan cerita dari orang tersebut gitu loh. Asal-usul dari peristiwa tersebut gitu. Melalui handphone, smash phone. Wow. Jadi orang lain yang handphonenya hancur juga cari Anda? Iya. Seperti fotografi yang berhasil tuh kayak kita akhirnya punya relasi dengan hasil foto tersebut. Misalnya foto tentang Vietnam aja, kayak saya belum pernah ya atau tidak bisa membayangkan peristiwa tersebut. Tapi dari fotografi tersebut, fotografer tersebut bisa menyampaikan sampai sekarang abadi bahkan. Jadi kayak foto rudal seperti itu, sederhana sih foto rudal, tapi saya nggak pernah lihat. Tapi akhirnya saya bisa terjawab dengan fotografi.
fotografi yang sukses itu yang menghubungkan Anda dengan manusia lain. Iya. Ah, wow. Wow, sesimpel itu, Pak. Oke. Terima kasih, Mas. Jadi kalau yang trilogi itu memangnya saya nggak punya Instagram, Mas. Kemudian istri saya yang membuat Instagram atas nama saya supaya saya terlibat di media sosial waktu itu. Terus akhirnya oke, saya yang nyetir. Karena istri saya sibuk kan, jadi lambat kan. Terus saya jadi gemes gitu, kenapa sih kamu kok lambat, jadi saya yang marah gitu. Padahal awalnya Kok nggak kamu punya. yang marah gitu ya. Terus akhirnya ya udah pegang sendirilah. Terus saya pegang, terus saya belajar Instagram karena itu awal kan. Nah, terus kemudian apa yang sudah awal dibuat istri saya yang berseri 3 itu, trilogi yang Mas maksud itu saya mempertahankan aja. Karena menurut saya jadi idenya bagus banget. Terus jadi lebih mikir ya Mas. Gimana harus 3? Apa hubungan satu sama lain seperti itu. Tuh jadi kadang kalau pengen simple ya saya akhirnya main warna gitu. Main warna terus satu Ya. fokus satu di visual gitu. Jadi saya konsisten karena akhirnya kayak Instagram saya itu bukan khusus diary itu bukan, tapi kayak album atau majalah yang memang konsisten kan. Majalah kan halaman kan tidak berubah toh Mas, bahkan bertambah kan. Nah seperti itu, jadi konsisten di halaman sama desain sih. Dan saya memang dasarnya desain kan, suka desain, jadi menarik untuk dimain-mainkan. Dan Instagram kan memang kebanyakan tentang apa beautiness gitu loh. Apa keberhasilan, terus cerah. Itu kebanyakan tuh ya Mas. Iya, 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 iya. Jadi saya cocok sih untuk yang nice good news gitu, terus Ah, good image, fotografi, basicnya saya suka. oke, Mhm. oke. Nah, Pak Angki, present menjadi sebuah objek seni yang Anda karyakan. Setelah melangkah keluar dari lapas pada waktu itu, apa yang Anda pikirkan pertama kali? Suatu kebebasan atau hanya suatu objek seni yang berbeda di yang berbeda dimensi? Atau apa yang lain? Dua-duanya benar sih, Mas. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Semua yang keluar dari penjara pasti seneng banget. Seneng banget. Bahkan sampai ada yang heboh, Mas. Barusan Iya, iya, yang iya. salah kaprah juga gitu loh. Iya, iya, Saking true. senengnya kan. Gitu. Kalau saya biasa-biasa aja, Mas. Ya bebas dalam batin saya, lahir batin saya bersyukur. Terus saya waktu itu nggak ada kendaraan lapas, jadi saya naik ambulans, ambulan lapas. Terus diikuti istri sama adik saya naik mobil. Jadi saya harus lapor dulu ke kota, ke balai pemasyarakatannya, lapor, terus dikasih gojangan gitu, pesan, terus baru deh ketemu keluarga, ke rumah ibu, ya bebas. Iya. Bebas. Dan malah lebih bebas bahkan untuk apa ya, untuk berpendapat. Setelah bebas kan saya malah jadi aktif untuk legalisasi ganja medis ya Mas. Ya, padahal kasus saya kasus ganja gitu loh. Jadi waktu pledoi itu saya nggak bilang saya tidak akan mengulangi lagi. Terus hakimnya, ini mengulangi lagi nggak? waktu waktu pledoi ya, saya nggak akan mengulangi lagi. Saya takut ya janji-janji gitu Mas. Oh. Terus ya bebas memang bebas Mas. Terus kemudian menjadi objek seni ya itu kayaknya memang waktu saya untuk kemudian saya harus berkreasi gitu loh. Untuk saya bisa bertanggung jawab dengan keluarga terutama. Terus sekarang istri saya jadi istri saya, jadi terus keluarga yang lain. Jadi memang di penjara kita memang bisa berprestasi sih.
Sebetulnya penjara juga melengkapi fasilitas itu. Tapi memang tidak semua kan punya mental yang se-obsesif ke saya gitu loh, Mas. Iya. Udah di penjara tapi ngeyel gitu. Pengen minta ini itulah, apalah yang sampai yang Kalapas kamu tuh di penjara tapi ngeyel ya. Loh, tapi kan ada hak dan kewajiban, Mas. Iya. Ya, ada hak narapidana dan kewajiban juga bagi pemasyarakatan. Itu yang saya pegang. Jadi kemudian obsesi seni saya di dalam penjara, ya saya anggap berhasil ya. Untuk bisa mengenal kawan-kawan lebih dekat. Kemudian bukan hanya saya yang terlibat ya. Saya juga sama narapidana yang lain. Dan juga statusnya seniman. Dan kebanyakan statusnya juga ganja juga. Oke. Ya, jadi seiman. Iya. Nah, Seiman. akhirnya saya malah bikin prison art programs. Oh, oke. PAPS, program seni penjara. Yang kemudian setelah keluar saya bebas, saya bikin yayasan seni penjara, Prison Art Foundation. Nah, setelah bebas karena saya diundang pameran hasil karya saya yang saya buat di penjara, di dalam penjara dengan Mizuma Gallery di Jepang, di Singapura, tapi galerinya pusatnya di Jepang. Gitu. Jadi ya semacam happy ending lah, Mas. Happy ending. Iya. Oke. Untuk paragraf itu happy ending. Cukup. Ya. Nah, Pak, sewaktu di dalam sana apakah nafsu untuk berkarya itu lebih liar? Enggak, Mas, sama kalau itu. Sama. Kalau di penjara lebih apa ya? Lebih lebih unik, Mas. Unik menurut saya. Oke. Unik. Jadi antara liar, kemudian tekanan, jadi ramuannya berbeda, Mas. Ya, rasanya berbeda. Kalau liarnya ya tetap liar, Mas. Mau sampai di penjara kok, Mas. Kalau nggak awalnya liar ya, saya juga diam-diam aja. Mungkin bunuh diri atau apa. Iya. Hampir tuh, Mas. Ya seperti itu, seliar itu. Jadi liar mungkin juga saya berusaha tetap profesional, menjaga kehidupan penjara, tetap juga ya santai-santai aja, Mas. Ketika dikasih fasilitas untuk ruangan, untuk komputer, scanner, jadi saya lebih hidup dan saya punya tanggung jawab untuk menghidupkan lapas tersebut waktu itu. Oh, wow. Itu. Jadi itu kayak udah timbal balik. Ya. Jadi memang apa ya? Kayak saya uang keluar paling untuk di dalam penjara untuk belanja, Mas. Memang belanja loh dalam penjara mahal, kayak kamu beli Indomie di kapal itu ya mahal pasti. Di pesawat ya. Iya, pasti mahal. Ya gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk fasilitas semua waktu itu saya direspon sama pegawai-pegawai lapasnya dengan baik. Karena memang sifatnya karena itu penjara itu kan penjara khusus narkoba, Mas, betul. Ya, oke. Jadi konsep besarnya rehabilitasi. Ya, tapi bangunan sistemnya penjara sih. Lembaga pemasyarakatan. Jadi ada jam absen mulai jam 6, saya kerja mulai jam 7. Jadi saya mulai rutin. Oh, lebih mandi pagi ya kerja. Aduh. Jadi malah kerasan di penjara, Mas. Oke. Malah kerasan di penjara. Iya. Lebih disiplin. Karena ya banyak hal baru, terus banyak saya belajar. Belajar banyak. Termasuk mengapa sandal, Pak Angki? Sandal di dalam penjara maksudnya. Iya, yang Anda buat proyek mengumpulkan sandal dan sebagainya. Sandal United.
Gitu, Iya. Mas. Mengapa sandal? Ya, itu identitas sih, Mas, mewakili potret, mewakili wajah gitu. Hmm. Jadi dan itu masuk akal untuk menjadi objek scanner, Oh, objek di atas scan. Ya. oke. Jadi karena saya tidak bisa memotret dan Iya. menurut saya terus kemudian sandal itu jadi momentum untuk karena kemudian di masing-masing sandal itu ada identitasnya, ada nama, ada tanda, ada Adidas, ada Nike, ada yang kiri kanan kayak gitu. Tapi kemudian ya identitas itu bukan jaminan dalam penjara. Saya juga buat-buat, Mas. Milik pribadi gitu. Seperti itu. Ya tetap aja hilang. Tetap aja wah bajingan hilang juga. Jadi ya walaupun kita kasih identitas tetap aja jadi masalah gitu di dalam penjara. Jadi itu menarik. Terus kemudian saya mewakili itu jadi potret, jadi kayak kita jejer-jejer gitu, Iya. terus semacam angkatan gitu. Itu angkatan saya, Mas, mungkin. Tapi diwakili oleh sandal tersebut. Terus kemudian ada lucunya, kemudian ada teman-teman yang lihat hasilnya kan, kemudian istri saya bantu untuk print, untuk dimasukkan di penjara, saya lihat hasilnya, kemudian saya kasih tahu teman-teman. Terus teman-teman lihat, wah bagus ya. Terus akhirnya mereka juga bikin Oh, oke. untuk di scan gitu. Ada yang bikin untuk di scan, sengaja dibikin gitu. Kalau awalnya saya modal 2 sandal, Mas, 2 pasang sandal. Iya. Terus saya, wah sandalmu menarik ya, aku pinjam ya. Pinjam gimana, Mas? Nggak aku tukar yang baru, nggak mau. Aku tukar yang baru please gitu. Ya saya pinjam, nanti aku balikin gitu. Terus jadi mereka terheran. Jadi saya dianggap gila, Mas. Oke. Dianggap gila untuk melakukan hal seperti itu. Dan itu menyenangkan karena akhirnya saya bisa masuk mana-mana, Mas. Bisa Oh, masuk ke blok, ke wilayah yang memang tidak semua orang bisa masuk gitu. Atau sungkan, itu saya jadi bisa berbaur. karena sandal. Iya, karena Sandal United itu. Jadi Sandal United itu potret angkatan saya, Mas. Oke. Dan itu direspon oleh siapa saja, Pak? Maksudnya, ya semua Mmm, narapidana ya, yang di situ. setelah di luar di dunia seniman, di dunia seni. Oke. Iya. Kemudian saya buat lightbox ukuran A3 gitu, ukuran A3, 40 cm mungkin tingginya. Itu saya bikin lightbox jejer-jejer begitu. Ada waktu itu 50 sandal mungkin, 50 pasang sandal, ya. Terus kemudian dikoleksi, Mas. Oh. Ya, dikoleksi sama kolektornya, tinggal di Singapura, tapi mereka bukan Singaporean. Oh. Mereka, Filipina. Filipina. Oh. Ya, Filipina. Nah, ada yang koleksi, Mas. Jadi kolektornya lebih Gila. lebih gila. Nah, dari hasil penjualan itu, makanya saya berani bikin yayasan seni penjara waktu itu, Mas. Untuk modal. Yang didukung oleh, kan ada pendiri, terus ada saksi lainnya juga yang ikut terlibat. Gitu. Jadi kita punya modal dari hasil penjualan itu. Oke, Pak. Selain kolektornya yang Filipina, siapa lagi yang mengapresiasi secara seni, Pak? Apa yang mereka katakan tentang sandal ini? Nggak begitu banyak sih, Mas, kalau secara karya ya. Kalau dari kolektor saya ya mereka, nah ternyata kolektor saya itu memang beberapa koleksinya memang berhubungan dengan sandal jepit, Mas. Oh. Jadi apa-apa yang sandal itu diambil gitu loh. Jadi wah menarik. Jadi ada yang dia koleksi sandal berbentuk sayap begitu. Ada karya seniman dari saya lupa, Mas. Oh. Ya. Wow. Nah. Nah, dari bayi ditanam jadi priai.
Dari sesaji dituai imaji. Imaji apa yang Anda mainkan sehari-hari, Pak Angki, sehingga Anda tidak pernah berhenti berkarya ini? Mmm, ya itu mungkin bakat ya, Mas, ya. Saya diciptakan untuk melihat awalnya ini kayak kelemahan, Mas. Saya tuh salah satu diciptakan untuk sebagai pelupa, Mas. Oke. Saya tuh ya suka pelupa. Jadi melihat hal yang baru itu lupa, terus jadi baru lagi lupa. Terus lihat permasalahan lupa, terus jadi permasalahan baru lagi, saya ulik lagi. Jadi kayak nggak tahu, itu jadi mungkin kalau saya mengingat semuanya mungkin akan terlalu penuh ya, untuk Oke. saya membuat hal yang baru. Jadi kayak sebenarnya terus kosong gitu loh. Mhm. Terus jadi pengalaman baru itu kayak selalu muncul, bukan bukan saya paksakan untuk muncul. Siapa Mhm. yang siapa yang pengen masuk penjara gitu, Mas. Dan saya juga nggak mau masuk penjara lagi gitu. Jadi yang, ada ada yang memang kita sudah impikan, ada yang memang kita tidak tahu apa-apa gitu loh untuk berbuat yang baru. Nah, mungkin dari hobi saya, dari keluarga, atau dari pergaulan saya, itu kemudian terus membangun hal-hal yang harus membuat baru lebih. Kadang lihat karya teman gitu, ya juga cemburu, Mas. Wah, bagus banget ya, sialan, bagus, keren. Jadi yang itu terus, apa ya, ini bikin apa ya, buat Oke. apa ya, seperti itu. Jadi terus ada juga penawaran-penawaran yang kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya, yang tiba-tiba saya diberi kanvas sama cat minyak gitu loh untuk menyumbang karya. Ah, kanvas apa cat minyak? Akhirnya itu kadang-kadang yang nggak masuk akal, tapi kemudian maksudnya karena itu untuk art charity itu bagaimana saya bisa menggunakan kanvasnya, terus ya itu jadi kayak apa, tantangan gitu, bukan saya tolak sih. Ya, terus kemudian itu semua jadi tantangan untuk untuk jadi untuk jadi apa ya, inspirasi, Mas. Mmm. Mmm. Nah, persoalan baru itu belum tentu, Mas, betul. Kadang kita merasa baru ya, tapi ketika masuk di publik, "Kamu kok gitu-gitu aja sih, Ki?" Eee, Ya udah, gitu, "Oh gitu ya, masih belum baru ya?" Kayak gitu ya, masih yang belum selesai juga, gitu. Ya memang harusnya harusnya semua pengennya, happy ending, tapi ya ada yang ada yang juga, terbengkalai, Mas, terbengkalai gitu, atau ada yang memang ya udah memang itu menjadi ya mungkin itu milik saya karyanya, gitu. Terus oke. kemudian kalau yang memang tidak ada respon gitu, ya udah kita bagi-bagikan aja. Ini untuk kamu, oh terima kasih. Jadi lebih ada fungsinya gitu, Mas. Gitu, jadi nggak terpuruk sih saya. Iya, iya. Heeh. Gimana tetap ya tetap tetap jalan pelan-pelan. Tetap jalan pelan-pelan. Ya. Nah, ini yang terakhir ini yang mungkin mewakili saya juga. Agak Kok bisa? setuju. Agak setuju. Saya tersedia untuk Indonesia, siapapun pemimpinnya. Apa yang Anda sediakan untuk Indonesia, Pak Anggi? Mungkin, dijelaskan dulu saya tersedia untuk Indonesia ini. Tersedia yang di sini artinya apa? Lebih ke pengetahuan sih, Mas. Oke. Iya, saya lebih punya pengetahuan untuk seperti, medium yang saya punya seperti fotografi, itu Mhm. tapi saya sesuaikan dengan pengalaman saya. Mmm. Jadi memang ada buku teori atau ada buku terapan yang memang mereka harus harus sudah baca atau seharusnya, eee sudah membaca seperti itu. Terus kemudian saya lebih pengetahuan itu bisa menjadikan ya modal negara Mmm. untuk membentuk karakternya yang sesuai dengan pekerjaan saya tentunya, Mas. Oke. Atau atau mungkin pekerjaan orang lain ya, untuk, Iya, iya. saya terakhir itu lewat Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, saya diajak untuk, belajar bersama maestro kan. Mhm. Nah, jadi saya dianggap maestro untuk penemuan lebih ke penemuan pengetahuan saya tentang fotografi yang menggunakan mesin scanner.
Oh. atau scenografi. Ya jadi itu menurutku pemerintah sudah menjawab Hmm. atau bahkan sudah memanfaatkan saya memang Hmm. untuk bagian jadi karakter ya bangsa ini. Mungkin seni juga salah satu karakter yang penting ya Iya. selain yang lainnya. Hmm. Terus ya sih Mas pengetahuan sih kalau dilihat juga proyeknya apa Mas Oke. gitu. Oke. Ya, itu sih Mas. Berkarya untuk mendapatkan pengetahuan yang pengetahuan itu akan dikembalikan ke Indonesia. Ya, ya, Aha. ya, semoga atau yang bisa menghubungkan Indonesia dengan negara lain. Mas. Hmm. Itu juga saya tersedia untuk itu. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Walaupun siapapun pemimpinnya. Iyalah Mas, lagi mana? Ya, iya, ya pasti pilihannya kan bisa diketahui dari awal Mas. Hmm. Maksudnya teman-teman kan tidak semua seperti saya Mas. Jadi memang ada teman-teman yang memilih benar-benar nyoblos gitu loh. Ada teman benar-benar berkelahi, berantem tentang pendapat mereka gitu. Nah, Iya, saya iya. males di situ. Hmm. Saya pikir mereka sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan baik. Terus jadi saya siap dengan pemimpinnya. Siapa yang mereka pilih sebetulnya. Ya. Jadi kalau soal suara, ya jadi nggak penting menurut saya. Ya. Pak, tapi dari tadi Bapak mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai sadar dengan keterlibatan saya dan sebagainya. Kalau dilihat dari tahun 80-an, 90-an, 2000 sampai sekarang ini getting better, Pak, untuk respon terhadap seni. Enggak sih, mulai dari presiden kita pertama, Bung Karno itu seninya sudah tinggi sebenarnya. Terus mulai Pak Harto itu lebih ke craft kan. Industri craft ya Bali, terus ada ya terus Pak Habibie sebentar. Bu Mega nggak ada. Ya Gus Dur nggak ada. Gus Dur nggak ada. Konfliknya beda. Ya. Lebih ke politik ya. Terus kemudian SBY, Pak SBY oke. Pak SBY lebih ke narkotika sih Mas. Oke. Ya SBY seninya flat. Ya Mr. Jokowi ini oke bagus. Antara craft dan kontemporer. Terus arsip juga masuk akal Mas. Ya jadi saya menikmati mereka semua gitu. saya dapat sertifikasi maestro itu dari Mr. Jokowi. Oke. Ya dari kementerian. Dan Anda merasa sudah maestro? Ya kenapa enggak Mas? Oke. Oke. Ya beda lah. Maestro sama komisaris beda Mas. Oke. Oke. Kenapa enggak? Wow. Jadi ini waktu ya mungkin 45 menit yang lalu ini memang benar yang saya omongkan, Pak. Yang saya katakan. Ini suatu kehormatan untuk saya wawancara seorang maestro. Terima kasih. Saya juga salut loh sama Mas Toyo nih yang videonya banyak banget. Hebat Mas. Hebat. Iya. Itu saya yang lihat Mia Maria sebentar, Buki sebentar, terus ada beberapa orang yang lain sebentar. Gitu. Keren Mas.
Eh, Terima kasih, Mas. Thank you so much.